Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aldini dengan NIM 6422222, kelas 62C26, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan presentasi yaitu memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Karakter Building dosen Bapak Supeno MM. Selanjutnya yaitu saya akan menayangkan artikel dalam bentuk Word. Dalam artikel yang saya buat, yaitu saya membahas tentang bagian pertama, bagian pengantar tentang pahlawan yang telah menjaga NKRI dalam radikalisme. Bagian yang kedua, pengertian sesuai judul yang saya buat dan yang saya ambil dari sumber web. Bagian ketiga, yaitu yang menyatakan kondisi yang perlu menjadi perhatian semua pihak yang saya kutip dari media sosial. Yang keempat, bagian permasalahan radikalisme di Indonesia. Bagian kelima, faktor yang mempengaruhi adanya radikalisme. Bagian keenam, menurut para tokoh betapa pentingnya meneladani nilai-nilai kepahlawan. Bagian ketujuh, dampak dari ancaman radikalisme yang terdapat dari sumber web. Dan bagian yang ke-8, bagian yang terdapat hal pencegahan terhadap radikalisme. Dalam artikel yang saya buat, saya mengambil dari beberapa sumber situs web, yaitu dari yang pertama, berita1.com, yang kedua, newsrepublica.co.id, yang ketiga, Indonesia Baik ID, yang keempat, kompas.com, yang kelima, dakwah Unisnu AC.id, dan yang keenam, psikologi binus AC.id. Sebelum saya mempresentasikan PowerPoint, saya mohon maaf, presentasi yang saya buat itu terlalu simple dikarenakan saya belum belajar sepenuhnya. Oke, next. Nah, di sini saya menjelaskan isu keprihatinan bangsa tentang radikalisme dan NKRI. Apa sih itu radikalisme? Oke, baik, saya akan menjelaskan ya. Kalau secara hukum, berdasarkan UU Nomor 5 2018, radikalisme adalah sikap negatif yang ingin merombak sistem NKRI dengan sistem lain. Radikal terorisme adalah cara berpikir yang memaklumi, menerima, dan menyetujui tindakan kekerasan untuk suatu tujuan tertentu. Radikalisme adalah transfer cara untuk berpikir yang mentoleransikan kekerasan untuk tujuan tertentu dari orang kepada orang lain atau dari kelompok kepada kelompok lain. Nah, dari penjelasan tersebut, radikalisme itu mempunyai arti positif dan negatif loh. Apa aja sih itu positif sama negatifnya? Aku bakal jelasin yang positif dulu ya. Untuk yang positif, radikalisme itu adalah upaya mencari alternatif penyelesaian masalah secara mendalam dan mendasar. Sedangkan yang negatif, radikalisme adalah pandangan, sikap untuk merubah sistem dengan cara kekerasan, menganggap pandangan dan pilihan lain sebagai lawan. Kondisi yang perlu menjadi perhatian semua pihak menurut para ahli. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia dari ancaman radikalisme. Dijelaskan oleh alumnus Akmil 1988 ini, radikalisme dan terorisme menjadi salah satu tantangan besar yang tidak hanya mengganggu keamanan masyarakat, tetapi dalam cangkupan yang lebih besar merupakan ancaman potensial terhadap kedaulatan negara. Nah, untuk itu, kata dia, perlu mendorong simpul-simpul organisasi untuk menjadi agen perdamaian, membangun deteksi dini, mengorganisasi massa, dan menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama. Masalah radikalisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia sendiri. Lanjut, permasalahan radikalisme di Indonesia. Permasalahan radikalisme Islam di Indonesia makin mengakar menjadi besar karena pendukungnya semakin meningkat akibat konstelasi politik lambat laun. Konsep radikalisme di Indonesia berbeda tujuan serta tidak mempunyai pola yang beragam.
Paham radikalisme di Indonesia ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam. Namun ada pula paham yang memperjuangkan dirinya negara Islam Indonesia. Selain itu, paham ini memperjuangkan dirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam. Tamu di 2005. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi permasalahan radikalisme di Indonesia. Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Yaitu yang pertama, ada faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah ke kelompok yang diinginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan yang tersebut loh. Dan yang kedua, faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan ekonomi karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kehidupannya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Ada lagi loh, yaitu di faktor politik. Radikalisme bisa muncul berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompoknya saja loh. Dan yang keempat itu ada faktor sosial. Radikalisme dapat disebabkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika tersebut berpikiran sempit dan mudah dipercaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya loh. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada di faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan ideologi. Radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam bentuk pengajaran. Nah, sebelum itu, aku bakal mau nayangkan kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia. Next. 3 pelaku yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII ditangkap jajaran Kepolisian Resort Garut dan juga Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah sempat viral di media sosial, saudara, pelaku deklarasi Negara Islam Indonesia atau NII dan mengajak masyarakat luas untuk bergabung ini diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Selain dugaan membuat makar, para pelaku dengan sengaja mencetak gambar pada bendera atau melakukan penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara. Dari tangan pelaku, saudara, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Diduga melakukan pemufakatan makar dan kemudian penyebaran informasi SARA melalui media elektronik dan pencetakan atau penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara Republik Indonesia terkait dengan masalah negara Islam Indonesia. Oke, lanjut ya. Selanjutnya aku bakal menjelaskan pentingnya meneladani nilai-nilai kepahlawanan. Indonesia tengah menghadapi gangguan dari kelompok radikalisme dan terorisme yang dilatar belakangi ideologi dan agama. Karena itu, generasi muda harus mengambil contoh baik dari pahlawan dengan memperkuat pemahaman ideologi Pancasila dan memahami agama secara baik. Itu bisa dilakukan dengan bertanya guru atau tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman ideologi dan agama yang baik dan yang benar. Dengan adanya radikalisme, terdapat berbagai ancaman loh, yaitu seperti adanya sikap radikalisme ini bisa berdampak buruk pada kesatuan dan kesatuan yang sudah ada. Bahkan, radikalisme juga bisa menjadi teror atau kekerasan, hingga ketakutan pada masyarakat, seperti disebut sebelumnya. Paham radikalisme ini membuat seseorang melakukan keinginannya dengan segala macam cara, termasuk kekerasan. Karena itu, radikalisme bisa menyebabkan seseorang. Konflik ini bisa muncul karena sikap orang dengan paham radikalisme yang tidak memiliki sikap toleran atau menghargai pendapat orang lain. Radikalisme ini pun juga menentang hak setiap orang, termasuk dalam hak yang diatur dalam undang-undang. Nah, tadi kan sudah aku jelasin ya, ancaman, terus faktor-faktornya gitu kan. Nah, aku bakal ngasih tahu nih, gimana sih pencegahan terhadap radikalisme, caranya apa saja. Nih, ada 3 nih. Yang pertama, yaitu harus dilakukan adalah memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan cinta NKRI. Paham radikalisme bertentangan dengan Pancasila, yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, hal kedua adalah harus memperkuat pendidikan agama dan budi pekerti. Dengan pendidikan agama yang kuat, secara otomatis dengan sendirinya
budi pekerti akan menuju jalan kebaikan. Yang ketiga adalah penguatan karakter. Dengan karakter yang kuat, para pelajar tidak mudah dipengaruhi oleh paham ekstrim radikalisme. Nah, sudah selesai nih presentasinya. Saya akan menjelaskan berapa lama sih saya membuat ini itunya. Untuk artikel saya membutuhkan waktu sehari, untuk PPT-nya juga sehari, dan videonya pun juga sehari, dan masing-masing sudah sehari untuk prosesnya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya buat atas artikel yang saya buat, yaitu Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan loh, yaitu ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia tetap bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia berdampak makin buruk loh, atau mungkin hancur secara ideologi. Maka dari itu, perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah, tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antar bangsa. Negara yang baik yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama dengan yang lain. Jadi sekian, terima kasih informasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.